Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya dalam Belajar IPA Asik bersama Hans Chandra. Kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis pada tumbuhan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis pada tumbuhan. Materi yang kita pelajari pada kali ini yaitu mesofil dan klorofil. Kemudian proses fotosintesis dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan proses fotosintesis dan mengidentifikasi proses fotosintesis. Apakah yang dimaksud dengan fotosintesis itu dan di manakah terjadinya? Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis banyak terjadi pada sel-sel yang punya klorofil, yaitu pada bakteri dan tumbuhan. Secara sederhana, reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. 6 molekul CO2 ditambah dengan 6 molekul H2O dengan bantuan cahaya matahari akan dihasilkan karbohidrat dan 6 molekul O2. Tempat terjadinya fotosintesis adalah pada bagian mesofil daun. Selama proses fotosintesis, karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen. Oksigen yang terbentuk kemudian dilepaskan ke atmosfer. Glukosa yang terbentuk diubah menjadi senyawa-senyawa penyusun sel. Mesofil dan klorofil. Apakah mesofil dan bagaimana hubungannya dengan klorofil? Pada bagian mesofil daun banyak mengandung kloroplas. Kloroplas dibatasi oleh membran luar dan membran dalam. Di dalam membran dalam terdapat kantung-kantung berbentuk seperti koin yang disebut telakoid. Telakoid bertumpuk dalam satu tumpukan yang disebut grana. Di antara grana terdapat rongga yang disebut stroma, yang berisi cairan. Reaksi gelap fotosintesis menghasilkan glukosa yang terdapat di stroma. Berikut adalah gambar terjadinya proses fotosintesis, yaitu di daun. Ini merupakan gambar irisan melintang dari daun, di mana ini merupakan jaringan palisade dan ini adalah berkas pembuluh, ini adalah jaringan spon. Kloroplas. Nah, ini adalah bagian dari atau gambar dari kloroplas. Yang mana struktur dari kloroplas meliputi membran dalam, membran luar, ini yang disebut telakoid dan inilah yang disebut dengan stroma. Bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Ada dua tahap, yaitu melalui reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, energi matahari diserap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Pada tahap ini terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen diperlukan untuk berikatan dengan karbon dioksida dan berakhir menjadi glukosa. Sementara oksigen yang terbentuk akan dilepas ke atmosfer. Reaksi terang terjadi di grana kloroplas. Sementara reaksi gelap, pada reaksi ini karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang dan menjadi glukosa. Glukosa akan digunakan untuk
Bentuk senyawa-senyawa seperti protein, asam nukleat, lemak, dan karbon hidrat struktural yang berperan penting dalam metabolisme tumbuhan. Berikut adalah proses terjadinya fotosintesis. Ini adalah reaksi terang, ini adalah reaksi gelap. Di sini ada sinar matahari. H2O masuk terpecah menjadi oksigen dan nitrogen. Dan di sini reaksi gelap, CO2-nya masuk. Nah, ini menjadi air. Airnya keluar. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Ada 6 faktor meliputi kadar CO2 di udara. Laju fotosintesis dapat meningkat dengan naiknya kadar CO2 di udara. Akan tetapi, kadar CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup, sehingga laju fotosintesis terganggu. Yang kedua, suhu. Peningkatan suhu hingga titik tertentu dapat meningkatkan laju reaksi fotosintesis. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu metabolisme sel. Faktor yang ketiga, cahaya. Cahaya yang diserap oleh tumbuhan tergantung pada intensitas cahaya, panjang gelombang, dan lamanya penyinaran. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah laju fotosintesis, karena energi yang diserap tidak mencukupi untuk proses fotosintesis. Panjang gelombang cahaya. Setiap spektrum warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Klorofil lebih banyak menyerap warna merah dan biru, yang memiliki panjang gelombang yang paling efektif untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Warna yang paling sedikit diserap adalah warna hijau. Faktor yang ketiga, lamanya penyinaran. Penyinaran secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya fotosintesis secara terus-menerus pula. Faktor yang keempat yaitu air. Air sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Jika tidak tersedia air yang cukup, pembentukan karbohidrat dapat terganggu. Faktor yang kelima yaitu kadar oksigen di udara. Apabila kadar oksigen di udara diturunkan dari 20% menjadi 1%, fotosintesis naik 3%. Jadi, O2 dapat menghambat proses fotosintesis. Faktor yang terakhir yaitu kandungan hara dalam tumbuhan. Unsur magnesium dan nitrogen sangat dibutuhkan dalam pembentukan klorofil. Apabila unsur magnesium dan nitrogen tidak cukup tersedia, dalam pembentukan klorofil akan terhambat, sehingga terjadi penurunan laju reaksi. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini bahwa tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada mesofil daun. Fotosintesis dapat terjadi pada bagian batang atau daun yang mengandung klorofil. Proses fotosintesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap terang dan tahap gelap. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis antara lain banyaknya kadar CO2, kemudian besar kecilnya suhu, cahaya, air, kadar O2, dan kandungan hara dalam tumbuhan. Setelah kita mempelajari tentang fotosintesis, maka ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis adalah titik-titik. 2. Proses kimia untuk mendapatkan energi disebut dengan titik-titik. 3. Jenis spektrum warna dan cahaya matahari yang paling efektif untuk fotosintesis adalah titik-titik. Yang keempat, hasil dari fotosintesis adalah titik-titik. Terakhir, pelarut klorofil adalah titik-titik.
Ini adalah 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.